Seri Pelangi di Langit Singosari. Bara di atas Singgasana. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 30. Sumekar pun kemudian pergi ke Pakiwan diantar oleh seorang pelayan yang datang ketika Mahisa Agni bertepuk 3 kali. Kau benar-benar seorang wakil Raja Kakang, desis Sumekar. Mahisa Agni hanya tersenyum saja. Terasa alangkah sejuknya air di Pakiwan Istana Ratu Anggabaya yang kini dihuni oleh Mahisa Agni. Apalagi setelah sehari-harian Sumekar berpacu di atas punggung kuda dari Panawijen. Seolah-olah tidak berhenti sama sekali sejak fajar menyingsing. Setelah makan malam dan berkelakar sejenak, maka mulailah Sumekar menyatakan maksud kedatangannya. Aku telah minta izin sepekan kepada pemimpin juru taman untuk pulang ke padukuhanku. Tetapi aku telah mempergunakan waktu itu untuk melawat ke Kediri, agar aku dapat menyampaikan cerita tentang Tuanku Putra Mahkota kepada Kakang Mahisa Agni. Apakah ada sesuatu yang menyimpang pada Tuanku Pangeran Pati? Bertanya Mahisa Agni. Tidak. Semua berjalan dengan wajar dan baik. Tuanku Putra Mahkota masih dapat melakukan peranannya dengan baik. Seandainya di dalam istana Singasari dibentuk sebuah kelompok penari maka Tuanku Pangeran Pati pasti akan dapat berperan dengan bagus sekali. Maksudmu? Ia dapat memainkan lakon yang betapapun sulitnya. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun tersenyum. Katanya, aku hampir menjadi bingung. Apakah hubungannya antara putra mahkota dan sekelompok penari? Tetapi akhirnya aku mengerti juga. Sumekar pun tersenyum pula. Lalu dilanjutkannya ceritanya. Betapapun berat peranan yang harus dibawakan. Memang kadang-kadang, Tuanku Anusapati hampir tidak dapat lagi menahan hati. Untunglah bahwa sampai saat ini, semuanya masih tetap merupakan suatu rahasia bagi Sri Rajasa. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Mudah-mudahan Anusapati dapat selamat sampai ke Singgasana. Bukan niat kami berbuat jahat. Bukan maksud kami untuk menumbangkan kekuasaan yang ada sekarang. Tetapi kami ingin yang bakal datang tidak memuramkan tahta Singasari. Lebih dari itu, tahta Singasari akan jatuh ke tangan orang yang memang berhak atasnya. Keturunan Ken Dedes bukan keturunan Ken Umang. Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya. Desisnya. Begitu pula lah yang dikatakannya. Siapa? Siapa yang berkata begitu juga? Oh, aku masih belum mengatakan bahwa aku telah bertemu dengan seseorang. Mahisa Agni memandang wajah dengan penuh pertanyaan di sorot matanya. Aku bertemu dengan seorang yang pernah memegang jabatan penting di zaman Tumapel. Siapa? Panglima Pengawal Istana. Pertanyaan di sorot matanya. Witantra maksudmu? Ya. Di mana? Witantra sengaja menemui aku. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Sementara itu Sumekar pun segera bercerita tentang bekas panglima pasukan pengawal aku Tunggul Ametung itu. Diceritakannya pula bagaimana ia menemui Anusapati di jurang yang terasing tempat putra mahkota melatih diri. Dan bahkan Witantra telah memancing benturan antara dua kekuatan yang dahsyat. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya, tetapi aku yakin maksudnya pun pasti baik pula. Aku juga mengharap demikian. Tetapi karena aku belum begitu mengenalnya maka aku memerlukan menemui Kakang Mahisa Agni untuk meyakinkannya. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya kemudian, aku kira Witantra ingin melihat betapa jauh Anusapati mendalami ilmunya. Bukankah dengan demikian Anusapati akan mendapat kesempatan untuk menambah pengalamannya? Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya, ia sependapat dengan Mahisa Agni dan bahkan putra mahkota pun berpendapat demikian. Tetapi apa yang ada di balik keinginannya untuk mengetahui tingkat ilmu putra mahkota itu? Dan apabila ia berusaha memperkaya pengalaman putra mahkota apakah pamrihnya? Meskipun pertanyaan-pertanyaan itu tidak diucapkan, namun Mahisa Agni seakan-akan dapat menangkap dari siratan pandangan mata Sumekar. Karena itu maka katanya, Adi Sumekar. Aku tidak tahu pasti apa yang ada di dalam hati seseorang. Tetapi aku kira Witantra sama sekali tidak bermaksud jelek. Ia tidak ingin sekedar mendorong pertentangan atau katakanlah hubungan yang kurang sewajarnya antara putra mahkota dan Sri Rajasa.
Meskipun Witantra banyak mengetahui mengenai latar belakang kehidupan Sri Rajasa di masa mudanya dan usahanya untuk mendapatkan kedudukannya yang sekarang, tetapi Witantra tidak akan mengguncang kebesaran Singasari sekarang. Hal itu disadarinya, tidak akan ada gunanya. Bahkan Witantra sebagai seorang pejuang di masa mudanya, pasti ingin melihat Singasari semakin berkembang. Tetapi sudah tentu Witantra tidak ingin pemerintahan Singasari itu jatuh ke tangan keturunan Ken Umang. Witantra adalah saudara iparnya yang mengetahui banyak tentang perempuan yang bernama Ken Umang itu. Perempuan yang jantung dan hatinya dibakar oleh ketamakan dan nafsu lahiriah yang berlebih-lebihan. Bahkan segala macam nafsu. Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya. Jadi, katanya, kesimpulan dari pendapat Kakang Mahisa Agni adalah bahwa Kakang Mahisa Agni tidak berkeberatan sama sekali atas kehadiran Witantra di hari-hari mendatang dalam kehidupan putra mahkota. Ya, aku tidak berkeberatan sama sekali. Aku justru berharap putra mahkota akan menjadi semakin mantap dan akan menjadi putra mahkota yang penuh dengan bekal yang akan bermanfaat bagi masa depannya. Bahkan Witantra bukan sekedar seseorang yang berilmu mumpuni, tetapi ia juga memiliki pengetahuan dan pengalaman di dalam ilmu pemerintahan. Bawalah Pangeran Pati itu kepada suatu keadaan yang sejauh-jauhnya dapat dicapainya. Jangan disangka bahwa Tohjaya pun tidak mendapat bermacam-macam ilmu sebelum pada suatu saat ia akan diperbandingkan dengan Anusapati. Langsung atau tidak langsung. Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya. Mudah-mudahan pada saatnya Anusapati dapat mempersiapkan dirinya, berkata Mahisa Agni lebih lanjut. Kumpulan dari pengetahuan atas ilmu yang mantap, Aji Gundala Sasra, Kalabama dan Bajrapati akan dapat memberikan banyak manfaat bagi perkembangan ilmu dasarnya Gundala Sasra. Asal Anusapati mendapat tuntunan yang terarah, ia tidak akan ditelan oleh benturan yang tidak mapan dari kedua ilmu itu, dan bahkan mungkin ilmu-ilmu yang lain kelak. Sumekar masih juga mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi kini ia sudah mendapat pegangan. Ia menjadi semakin yakin bahwa memang Witantra adalah seorang pejuang yang tidak diombang-ambingkan oleh perasaan dan sikap pribadi. Ia hanya mendambakan suatu negeri yang makmur dan berarti bagi rakyatnya. Karena itu, betapapun juga ia mempunyai persoalan pribadi, namun ia tidak mau mengguncang Singasari yang sedang mendaki ke puncak kejayaannya. Nah, bagaimana pendapatmu? Bertanya Mahisa Agni. Aku sependapat dengan Kakang Mahisa Agni, sudah jauh lebih banyak mengenal watak dan tabiatnya. Di dalam hubungan yang pendek aku juga sudah melihat sifat-sifat itu, sehingga aku pun percaya kepadanya bahwa ia sama sekali tidak bermaksud buruk. Aku akan berbicara pula dengan Witantra. Ia sering pula datang kemari. Kadang-kadang tanpa disangka-sangka ia sudah berdiri di ambang pintu, dalam pakaian seorang pratapu. Oh, aku akan meyakinkan apa yang sudah dikerjakannya. Sumekar masih juga mengangguk-angguk. Demikianlah maka mereka pun telah menentukan suatu sikap yang serupa atas Witantra. Keduanya tidak berkeberatan apabila untuk seterusnya Witantra hadir di dalam dunia pertumbuhan Pangeran Pati Anusapati. Setelah berdiam diri sejenak maka Sumekar pun kemudian berkata selanjutnya. Kakang, selain Witantra masih ada yang akan aku bicarakan. Tentang putra mahkota. Mahisa Agni tidak menyahut. Tetapi kerut-merut di keningnya menjadi semakin dalam. Di hari-hari terakhir tampaknya hati putra mahkota menjadi semakin sepi. Mahisa Agni tidak segera menyahut. Beberapa saat yang lampau, putra mahkota tidak pernah mempersoalkan apabila Sri Rajasa pergi berburu dan membawa serta Tuanku Tohjaya. Tetapi sekarang, Tuanku Anusapati merasa dirinya menjadi semakin terasing. Saat ini aku masih dapat membujuknya dengan macam-macam cara. Tetapi aku mencemaskannya, bahwa pada suatu saat perasaan sepi dan terasing dari keluarganya itu akan meledak dalam bentuk yang tidak kita ketahui sebelumnya. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Yang menjadi persoalan bagi kita adalah bagaimana kita dapat mengisi kesepian dan kekosongan hati putra mahkota itu? Bagaimana dengan Ibunda Permaisuri? Bukan maksud Ibunda Permaisuri memisahkannya dari adik-adiknya. Tetapi kembali kepada sikap Sri Rajasa, maka perhatian Ibunda Permaisuri seakan-akan telah terampas oleh putra-putranya yang kemudian. Hanya kadang-kadang saja putra mahkota menghadap Ibunda di bangsal Permaisuri. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya.
Tanpa sesadarnya, terbayang kembali wajah permaisuri Kendedes di rongga matanya, sejak ia masih seorang gadis di Panawijen. Meskipun bukan maksudnya sendiri, namun Kendedes adalah seorang perempuan yang mempunyai anugerah ciri kebesaran yang jarang bahkan hampir tidak pernah dijumpai pada perempuan yang lain. Namun sebagai manusia biasa ia mempunyai kelemahan-kelemahan. Dan kini karena pengaruh lingkungannya, ia telah membiarkan puteranya yang sangat dikasihinya itu menjadi kesepian. Mungkin Kendedes sendiri akan menjadi sangat bersedih apabila ia mengetahui keadaan Anusapati yang sebenarnya. Mengetahui keadaan bukan saja lahiriahnya, tetapi juga isi jiwanya. Adi Sumekar, berkata Mahisa Agni kemudian. Putra mahkota memerlukan perhatian ibunda lebih banyak lagi. Adik-adiknya memang lebih leluasa berhubungan dengan ayahanda dan ibunda, namun permaisuri sendiri harus memberi lebih banyak peluang untuk putra sulungnya. Itulah yang barangkali kurang mendapat perhatian. Mungkin tuanku permaisuri sama sekali tidak bermaksud demikian. Namun keadaan lingkungannya lah yang telah menjadikannya seakan-akan agak terpisah dan putra sulungnya. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian ia bertanya, "Tetapi kenapa kau menyinggung masalah itu? Atau barangkali kau telah membayangkan suatu cara yang paling baik untuk menolong keadaan Anusapati?" Kakang Mahisa Agni. Sekarang tuanku putra mahkota telah dewasa penuh. Bahkan adik-adiknya pun telah menjadi anak-anak muda yang gagah. Apalagi tuanku Toh Jaya. Apakah tidak pada tempatnya apabila Kakang Mahisa Agni sebagai pamannya memikirkan untuk mencari seorang perempuan yang dapat menjadi kawan hidup tuanku putra mahkota itu? Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Kalau tidak ada seorang pun yang memikirkannya maka hal itu pasti tidak akan segera menarik perhatian tuanku Anusapati sendiri. Sehingga apabila pada suatu saat, tuanku Toh Jaya atau seorang adiknya yang lain, putra tuanku Sri Rajasa mendahuluinya, maka tuanku Pangeran Pati akan merasa semakin kesepian. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Apakah adik-adiknya sama sekali tidak pernah bergaul dengan Anusapati? Maksudku adik-adiknya yang lahir dari permaisuri itu pula. Jarang sekali. Sekali-kali mereka berkumpul juga. Tetapi itu hanya terjadi tidak lebih dari sepekan sekali. Yang paling sering datang berkunjung atau kadang-kadang mereka bertemu di bangsal ibunda permaisuri adalah Adinda Mahisa Wongateleng. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Baik Anusapati maupun Mahisa Wongateleng adalah putra Kendedes. Juga putra-putranya yang lain Panji Sabrang, Agnibaya dan adik-adiknya. Tetapi yang paling dikenalnya adalah Anusapati. Atas putra-putra Kendedes yang lain Mahisa Agni tidak begitu mengenalnya seorang demi seorang dengan baik. Ia hanya mengenal mereka itu sebagai kemanakannya. Tetapi ia tidak mengenalnya lebih dekat lagi. Hanya Anusapatilah yang dapat dikenalnya lahir dan batinnya, justru karena Anusapati seakan-akan terpisah dari lingkungannya di istana. Apakah Mahisa Wongateleng mengenal keadaan Anusapati dengan baik? Tidak seorang pun yang mengenal tuanku putra mahkota. Mahisa Agni mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Perlahan-lahan ia berdesis. Kau benar Adi Sumekar. Aku kira jalan itu dapat ditempuh Anusapati akan melengkapi kekurangannya dengan hubungan yang akrab di dalam lingkungannya sendiri. Tuanku putra mahkota akan dapat membagi kesepiannya. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Dan tiba-tiba saja ia berkata. Tetapi tidak mudah memilih seorang istri buat Anusapati. Ia harus seorang yang sabar dan mengerti keadaan Anusapati sepenuhnya. Ia harus dapat menjadi tempat yang dapat memberikan kesejukan di hati putra mahkota yang gersang itu. Tentu, kita akan dapat membantunya. Kalau tuanku Anusapati mendapatkan seorang gadis yang hidup di dalam lingkungan yang prihatin pula mungkin ia akan dapat membagi duka. Tetapi kalau sebaliknya ia mendapatkan seorang gadis yang manja, maka hal itu hanya akan menambah duka hatinya menjadi semakin parah. Tuanku Anusapati memerlukan seorang perempuan dengan sifat keibuan yang sejuk. Selama ini ia merasa bahwa kasih ibunya telah dirampas oleh keadaan, oleh ayahandanya dan oleh adik-adiknya sendiri. Mahisa Agni tidak segera menyahut. Direnunginya nyala pelita yang bergetar disentuh angin malam yang dingin. Namun kemudian ia berkata, ya, seorang gadis dari suatu lingkungan yang prihatin. Seorang gadis yang mempunyai sifat keibuan yang sejuk. Seorang gadis yang tidak mementingkan diri sendiri dan mengerti sepenuhnya keadaan Anusapati. Tetapi selain daripada itu,
Ia harus seorang gadis yang cerdas dan berhati agung dan berwibawa. Kelak ia adalah seorang permaisuri. Itulah yang agak sulit. Tentu banyak gadis yang ingin menjadi seorang permaisuri, tetapi jarang gadis yang mau mengalami prihatin dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Sumekar pun kemudian mengangguk-anggukan kepalanya. Memang terlampau sulit untuk mendapatkan seorang perempuan yang sekaligus memenuhi beberapa syarat. Syarat yang tidak dapat ditinggalkan pula gadis itu harus mempunyai darah seorang besar yang akan pantas menjadi seorang permaisuri dan kelak menjadi seorang ibu dari putri mahkota berikutnya. Tetapi lebih-lebih dari semuanya itu baik Mahisa Agni maupun Sumekar sadar bahwa bukanlah mereka yang harus menentukan siapa yang akan menjadi istri Anusapati kelak. Mereka hanya dapat mengusulkan. Tetapi yang akan menentukan kata terakhir adalah Sri Rajasa sebagai ayahandanya. Ken Arok dapat mencari siapa saja untuk dijadikan istrinya, berkata Mahisa Agni seakan-akan ditujukan kepada dirinya sendiri. Bahkan ia dapat berbuat lain sama sekali tidak ada seorang pun perempuan pun yang dipilihnya untuk dijadikan istri putra mahkota, berkata Sumekar. Ya, memang mungkin sekali si Rajasa dapat berbuat apa saja. Yang baik maupun yang tidak baik bagi Anusapati, sahut Mahisa Agni. Tetapi aku mengharap bahwa Ken Dedes masih dapat berbuat sesuatu untuk anaknya. Aku kira kalau Ken Dedes berani mengusulkan sesuatu tentang Anusapati, Sri Rajasa pun akan segan menolaknya justru karena keduanya tahu. Siapakah Anusapati itu? Ken Arok pasti tidak akan dapat berbuat sewenang-wenang dengan berterus terang kepada Ken Dedes termasuk untuk mendapatkan seorang istri bagi Pangeran Pati. Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya. Memang mungkin sekali. Persoalan selanjutnya, bagaimana dengan Tuanku Permaisuri? Kita berharap bahwa untuk masalah yang penting ini Tuanku Permaisuri akan bersedia berbuat sesuatu, betapapun berat perasaannya. Kalau tidak, maka Ken Umanglah yang akan menentukan segala-galanya, Tuanku Pangeran Pati akan dijerumuskan ke dalam perkawinan yang sama sekali tidak akan memberinya kebahagiaan. Apalagi memberikan kesejukan seorang ibu baginya. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Dan tiba-tiba saja ia berkata, aku akan menghubungi Ken Dedes dalam waktu singkat. Kelak aku akan mempertaruhkan pengaruh pribadiku yang masih tersisa atas keduanya, baik Permaisuri maupun Ken Arok sendiri. Mudah-mudahan Sri Rajasa masih mempunyai sedikit rasa segan kepadaku. Di dalam persoalan yang penting, aku kira suaraku tidak akan diabaikannya, ia pasti masih memperhitungkan banyak persoalan sebelum memutuskan untuk menyingkirkan aku sama sekali. Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya. Cobalah Kakang Mahisa Agni. Memang akibatnya akan dapat menyimpang dari keinginan kita. Tetapi kalau kita tidak berani berbuat apapun maka semua jalan pasti akan tertutup bagi Tuanku Anusapati. Demikianlah maka di dalam pembicaraan itu, mereka berkesimpulan bahwa mereka akan ikut serta mengambil peranan di dalam masalah yang penting itu, masalah seorang istri bagi Anusapati. Selain pembicaraan yang penting maka Sumekar pun menceritakan pula serba sedikit tentang guru Anusapati yang baru. Meskipun ia kemanakan Ken Umang, namun sikapnya agak berbeda. Prajurit itu masih mempunyai harga diri yang cukup baik dibandingkan dengan guru mereka yang terbunuh di dalam jurang itu. Syukurlah, gumam Mahisa Agni. Mudah-mudahan ia mendapatkan jalan yang lapang di hari-hari mendatang. Kehadiran Witantra langsung di dalam kehidupannya merupakan masalah yang dapat membantunya, berkata Sumekar. Tetapi Anusapati tidak boleh keliru, ini hanyalah kesimpulan. Kita sama sekali bukan setuju kumpulan orang-orang sakit hati yang akan mempergunakannya untuk tujuan tertentu. Kita harus meyakinkannya, bahwa kita hanyalah sekedar akan membantunya, memberikan keberhasilan di dalam kedudukannya, berkata Mahisa Agni. Kemudian, tetapi apabila ada orang lain yang mengetahui masalah ini maka akan dapat dengan sengaja berbuat demikian. Orang ini akan dapat menyebut beberapa nama yang memang dapat ditarik ke dalam suatu lingkaran orang-orang sakit hati. Mungkin aku, kau, Kuda Sempana, Witantra, Mahendra dan beberapa orang-orang lain. Hal ini harus kita hindarkan, karena kita sama sekali tidak ingin berbuat demikian. Kita hanya membantu untuk mengembangkan hati putra mahkota dan mengembangkan Singasari kelak. Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya, ia pun menyadari bahaya itu. Bahaya yang dapat menyeret mereka ke dalam kesulitan. Bahkan bersama putra mahkota. Ketika malam menjadi semakin dalam, maka Mahisa Agni pun mempersilahkan tamunya untuk beristirahat.
Pertemuan itu telah menuntun keduanya untuk bersikap, untuk ikut membantu perkembangan hari depan Anusapati dan Singasari. Singasari tidak boleh berkisar dari tujuannya. Singasari tidak boleh jatuh ke tangan keturunan Ken Umang yang dibakar oleh nafsu yang menyala-nyala. Nafsu ketamakan untuk diri mereka sendiri. Di pagi-pagi buta sebelum matahari naik ke punggung bukit, Mahisa Agni mengantar tamunya sampai ke regol halaman rumahnya yang luas. Halaman rumah yang pernah menjadi istana Ratu Anggabaya. Para penjaga menjadi heran. Tamu itu datang setelah Kediri dibayangi oleh gelapnya malam, dan kini ia meninggalkan istana itu sebelum matahari terbit. Tetapi mereka tidak dapat mencurigainya karena Mahisa Agni sendiri mengantarkannya sampai ke gerbang. "Salamku buat seluruh isi padepokan," berkata Mahisa Agni di depan regol. "Baiklah. Akan aku bawa salam yang akan memberikan kebanggaan bagi kami seluruh isi padepokan. Kau merupakan kebanggaan yang tiada taranya, bahwa Panawijen mendapat kehormatan melahirkan seorang anak yang kini menjadi seorang yang besar." Mahisa Agni tersenyum di dalam hati. Sumekar dapat juga bermain dengan baik. Ketika ia melambaikan tangannya, maka Sumekar pun berpacu di atas punggung kudanya, semakin lama menjadi semakin jauh tenggelam di dalam keremangan pagi. Sepeninggal Sumekar, Mahisa Agni masih berdiri sejenak di regol halaman. Dipandanginya para penjaga yang masih berdiri tegak di tempatnya. Tanpa ditanya oleh seorang pun, Mahisa Agni berkata, "Aku dilahirkan di Panawijen. Sehingga bagiku Panawijen merupakan kenangan yang menyenangkan di masa kanak-kanak." Para pengawalnya tidak menjawab. Sejenak, mereka berpandangan, namun kemudian mereka mengangguk-anggukan kepala. Sedang Mahisa Agni masih terus berkata, ia masih tetap hidup sebagai seorang cantrik. Para pengawal itu pun kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya. "Siapakah di antara kalian yang datang dari padepokan para pendeta?" Para pengawal itu tidak menjawab, lalu Mahisa Agni pun berkata terus, "Aku adalah keturunan pendeta." Ketika Mahisa Agni kemudian masuk ke dalam istana, maka para pengawalnya berdesis. "Pantas kalau tuanku Mahisa Agni keturunan pendeta." Sikap kependetaannya masih ada padanya di samping sifat-sifatnya sebagai seorang ksatria. Ia tidak menggunakan kekuasaannya yang ada padanya. Ia seorang pemurah dan penuh dengan belas kasihan. Bukan seorang yang pendendam dan pemarah. Demikianlah maka Sumekar pun kemudian berpacu kembali ke Singasari. Setelah menyimpan kudanya di padepokannya, maka ia pun kemudian beristirahat semalam menikmati hidup di padepokan. Terasa alangkah tenangnya hidup di antara orang-orang yang berpikir sederhana jauh dari kepentingan diri sendiri. Orang-orang yang berhati terbuka tanpa menyimpan dendam dan kebencian dengan yang lain. "Sebenarnya lebih senang hidup di sini," berkata Sumekar pun kepada diri sendiri. "Kalau tidak ada kepentingan yang lebih besar dan kepentingan diriku sendiri, aku sama sekali tidak ingin kembali ke istana. Tempat yang penuh dengan bayang-bayang yang semu. Wajah-wajah yang membayangkan sikap yang lain dari perasaan yang disembunyikan di dalam dada. Senyum yang sekedar menghias bibir yang kemudian mengumpat-umpat. Dan segala jenis kepalsuan yang lain." Tetapi Sumekar harus kembali ke istana Singasari. Dengan pakaian yang kusut oleh debu dan keringat yang membasahi kening dan punggung, ia memasuki gerbang istana di bagian belakang sambil menjinjing sebungkus pakaiannya yang sederhana. Seorang pengawal yang melihatnya di pintu gerbang bertanya, "Hei juru taman, dari mana kau?" "Aku mendapat waktu untuk beristirahat di padukuhan selama sepekan." "Jadi kau baru kembali dari waktu-waktu istirahatmu?" "Ya." "Dan kau menjadi semakin hitam seperti terbakar dan menjadi semakin kurus?" "Ternyata di padukuhanku sedang dilanda oleh paceklik panjang. Banyak tanaman yang tidak tumbuh sewajarnya. Dan bahkan ada orang yang menabur sampai 3 kali tetapi yang tumbuh adalah batang ilalang." Bagaimana mungkin? Kekurangan air dan hama belalang yang dahsyat, apalagi tikus-tikus yang memusnahkan benih yang sedang ditabur itu. Dan kau dengan tergesa-gesa kembali sebelum masa istirahat yang kau mohon itu habis?" "Aku mempergunakannya seluruhnya." Prajurit pengawal itu tidak bertanya lagi. Dibiarkannya saja Sumekar melalui regol halaman. Seorang pengawal yang lain yang berdiri di dalam memandangnya dengan kening yang berkerut-merut. Tetapi ia tidak bertanya sesuatu. Demikianlah maka kehadiran Sumekar kembali telah menumbuhkan debar di dada putra mahkota.
Sehari kemudian barulah ia mendengar dari Sumekar hasil pembicaraannya dengan Mahisa Agni meskipun tidak seluruhnya dikatakan terutama yang menyangkut Witantra. Sumekar berkata, "Tuanku putra mahkota tidak usah mencemaskannya. Menurut Kakang Mahisa Agni, Witantra dapat dipercaya sepenuhnya. Meskipun demikian kita tidak boleh kehilangan sikap." Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. "Aku mengerti Paman." Tetapi Sumekar tidak mengatakan tentang sebuah pembicaraan mengenai kemungkinan putra mahkota untuk segera mendapatkan seorang istri. Seandainya Anusapati boleh mendengarnya, biarlah Mahisa Agni sendiri yang mengatakannya kepadanya. Di hari-hari berikutnya, kehidupan di Istana Singasari berjalan seperti sedia kala. Latihan-latihan yang sering dilakukan oleh Anusapati bersama Toh Jaya. Gurunya yang baru ternyata berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membuat kedua muridnya menjadi anak-anak muda yang berilmu di dalam olah kanuragan. Bukan sekedar berloncat-loncatan seperti tupai yang tidak mengerti arti gerakannya sendiri. Tetapi di samping latihan-latihan itu Anusapati sendiri menjadi semakin sering pula keluar dari istana. Kini ia mendapat teman berlatih yang baru. Ternyata Witantra sering juga hadir di dalam latihan-latihan yang diadakan di dalam jurang yang dalam itu. Ilmu Anusapati ternyata berkembang dengan suburnya. Semakin lama menjadi semakin matang, seperti juga jiwanya yang menjadi semakin matang pula. Tetapi kehidupannya di Istana Singasari hampir tidak mengalami perubahan. Ia masih tetap merasa sepi. Kadang-kadang saja ia menghadap ibunya dan bertemu dengan saudara-saudaranya seibu. Dengan saudaranya yang lahir dari Ken Umang, Anusapati memang tidak begitu sering bertemu. Apalagi dengan penuh kesadaran Ken Arok menganggap bahwa mereka tidak mempunyai sangkutan darah sama sekali. Anusapati lahir dari Ken Dedes karena titisan darah Aku Tunggul Ametung, sedang Toh Jaya dan adik-adiknya yang lahir dari Ken Umang adalah anak-anaknya. Bahkan saudara seibunya pun hampir tidak menghiraukannya lagi, selain adiknya yang tertua Mahisa Wongateleng. Kadang-kadang adiknya yang juga sudah meningkat dewasa itu datang kepadanya. Tetapi itu pun jarang sekali dilakukannya. Dengan iramanya sendiri Istana Singasari meloncat dari hari ke hari. Demikian pula setiap umur dari orang-orang yang ada di dalamnya. Sri Rajasa, Ken Dedes, Ken Umang, Anusapati, Toh Jaya, adik-adiknya dan semua orang. Yang tua menjadi semakin tua, yang kecil meningkat semakin besar. Demikian pula Anusapati telah menjadi seorang yang dewasa sepenuh. Bahkan adiknya Mahisa Wongateleng pun telah menjadi seorang anak muda yang tegap. Kakanda putra mahkota, bertanya Mahisa Wongateleng pada suatu hari kepada Anusapati. Sudah lama aku menyimpan pertanyaan ini. Sebenarnya aku takut menyampaikannya kepada Kakanda putra mahkota. Tetapi aku pun tidak tahan menyimpannya saja di dalam hati. Mahisa Wongateleng berhenti sejenak. Dipandanginya wajah Anusapati yang sedikit berubah. Apa yang akan kau tanyakan Adinda Mahisa Wongateleng? Aku melihat sesuatu yang lain pada Kakanda. Aku tahu bahwa Kakanda adalah putra sulung dari kedua ibunda, sehingga Kakanda diangkat menjadi putra mahkota seperti Kakanda terima. Tetapi aku tidak tahu, kenapa justru hubungan yang paling akrab dengan Ayahanda Sri Rajasa bukannya Kakanda putra mahkota, tetapi justru Kakanda Toh Jaya. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Jangan kita bicarakan masalah ini. Kau tahu bahwa aku tidak akan dapat memberikan jawaban." Mahisa Wongateleng mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia masih berkata, "Kakanda Anusapati, kita adalah saudara seibu. Bagaimanapun juga terasa di hatiku, bahwa Ibunda Ken Dedes seharusnya mempunyai kedudukan yang lebih baik dari Ibunda Ken Umang, karena Ibunda Ken Dedes adalah permaisuri Ayahanda Sri Rajasa. Tetapi di dalam hubungan sehari-hari rasa-rasanya Ibunda Ken Umang mendapat tempat yang lebih dekat di hati Ayahanda Sri Rajasa. Apakah Kakanda Anusapati yang lebih tua daripadaku dapat mengatakannya?" Anusapati menggelengkan kepalanya. "Tidak Adinda. Aku tidak tahu. Kenapa bukan Ibunda Ken Umang sajalah yang semula diangkat menjadi permaisuri, kalau memang Ayahanda Sri Rajasa lebih mapan beristrikan Ibunda Ken Umang?" Putra mahkota itu pun hanya dapat mengangguk-anggukan kepalanya. Bahkan ia bertanya, "Apakah kau merasakan perbedaan itu?" "Tentu Kakanda. Bagi kami sehari-hari perbedaan itu tidak begitu terasa.
Tetapi setiap kali aku mendapatkan nasihat, petunjuk dan petuah Ibunda Permaisuri terasa bahwa ada sesuatu tersembunyi di dalam hatinya. Semula aku tidak merasakannya, seperti adik-adik kita sekarang yang masih terlampau muda. Tetapi bagiku, semakin aku menjadi dewasa, aku merasakannya, bahwa Ibunda Permaisuri agaknya memang menahan hati. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya, katanya. Kaulah yang seharusnya lebih banyak mengetahui daripada aku. Karena sikap ayahanda terhadapku, aku benar-benar seorang yang terasing di dalam istana yang ramai ini. Apakah kau dapat mengerti? Itulah yang aku tanyakan sejak semula. Kenapa Kakanda menjadi terasing, terutama dari ayahanda Sri Rajasa? Anusapati mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia berkata, aku juga bertanya seperti itu Adinda Mahisawangateleng. Aku juga selalu bertanya kesalahan apakah yang telah aku lakukan sejak aku masih terlampau muda. Bukankah sikap itu sudah berjalan bertahun-tahun? Semakin lama semakin nyata. Semakin aku bertambah dewasa, sikap ayahanda Sri Rajasa menjadi semakin jelas, bahkan hampir tidak tertahankan lagi sehingga semua hamba istana aku kira menyimpan pertanyaan seperti itu pula. Apakah Kakanda pernah bertanya kepada Ibunda Permaisuri? Aku pernah bertanya. Tetapi pertanyaan itu membuat Ibunda semakin muram dan bersedih. Ketika aku agak memaksa Ibunda menangis. Karena itu aku tidak menanyakannya lagi. Aku tidak mau membuat Ibunda Permaisuri semakin bersedih. Mahisawangateleng mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, memang keadaanku agak lebih baik dari Kakanda Anusapati. Aku dan adik-adikku dari kedua Ibunda dapat berhubungan lebih rapat dengan ayahanda Sri Rajasa. Tetapi tidak dapat membiarkan suasana yang tidak seimbang itu menjadi berkepanjangan. Aku masih juga memikirkan ibuku sendiri. Ibunda Permaisuri yang berada dalam suasana jauh berbeda dengan Ibunda Ken Umang. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, aku pun tidak begitu rapat dengan Ibunda Permaisuri. Aku tidak begitu rapat dengan setiap orang di dalam istana ini. Mudah-mudahan kau dapat selalu membuat hati Ibunda agak sejuk. Ajaklah adik-adikmu Sibu untuk berbuat demikian. Aku akan mencoba Kakanda. Tetapi adik-adik kita yang masih sangat muda itu masih belum dapat membedakan, apa yang baik bagi Ibunda Permaisuri dan apa yang justru membuatnya bersedih. Itu juga bukan salah mereka. Mereka masih terlampau muda, Mahisawangateleng mengangguk-anggukan kepalanya. Namun tiba-tiba ia berkata, tetapi bagaimana dengan ilmu bela diri yang Kakanda pelajari dari guru yang sama dengan Kakanda Tohjaya itu? Anusapati mengerutkan keningnya. Kemudian jawabnya, baik. Semuanya berjalan dengan baik. Aku juga mendapat seorang guru yang lain. Aku harus berlatih bersama Adinda Panji Saprang, Adinda Panji Sudatu, dan Adinda Agaibaya sudah harus selalu mengikutinya pula, meskipun belum sepenuhnya. Mungkin ia kelak harus berlatih bersama Adinda Wregola, dari seorang guru yang lain pula. Anusapati tidak segera menyahut. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya ia mencoba membayangkan, bagaimana adik-adiknya itu berlatih bersama-sama. Adik-adiknya yang lahir dari dua orang ibu. Agaknya Sri Rajasa memang ingin membuat anak-anaknya merasa satu sebagai saudara kandung. Namun ternyata Sri Rajasa tidak berhasil. Mahisawangateleng yang sudah meningkat dewasa itu segera merasakan perbedaan sikap. Meskipun bukan atas anak-anaknya yang lahir dari dua orang ibu. Tetapi justru atas ibu mereka masing-masing. Adinda Mahisawangateleng, berkata Anusapati selanjutnya. Ternyata bahwa kau mempunyai kesempatan yang berbeda dari aku. Karena itu, pergunakanlah kesempatanmu itu sebaik-baiknya. Kalau bukan aku, kau adalah putra yang wajib menjunjung nama ibu kita dan keluarga kita semuanya. Kau tidak boleh kalah dari Tohjaya. Aku tidak tahu nasib apakah yang besok atau lusa akan menerkam aku. Jika nasibku terlampau jelek Adinda, maka kau adalah anak tertua di antara adik-adikmu. Kenapa Kakanda Anusapati berkata demikian? Kau sendiri dapat melihat, bagaimana aku semakin lama menjadi semakin terasing di istana ini, meskipun aku seorang putra mahkota. Kalau ada usaha menggeser tahta pada keturunan Ken Umang, maka aku benar-benar tidak akan rela. Karena itu, seandainya pada suatu saat jatuh keputusan ayahanda untuk benar-benar menyingkirkan aku karena kesalahan yang tidak aku ketahui, maka kau adalah putra mahkota. Kau dan bukan Tohjaya.
Kita tidak dapat menentukan Kakanda. Memang. Hanya Ayahandalah yang dapat menentukan. Tetapi Ayahanda tidak akan dapat meninggalkan tata kesopanan kerajaan. Karena itu kita harus meyakinkan diri bahwa tahta kerajaan Kediri adalah untuk keturunan Sri Rajasa yang lahir dari permaisurinya. Bukan orang lain. Putra pertama adalah aku. Tetapi agaknya aku sangat tidak disukai oleh Ayahanda Sri Rajasa. Maka kalau bukan aku, kaulah yang harus menjadi putra mahkota karena kau adalah putra permaisuri. Mahisa Wongateleng tidak menyahut. Sebenarnya ia sama sekali tidak pernah menginginkan jabatan apapun di dalam istana Singasari. Tetapi kata-kata Anusapati itu agaknya telah menyentuh hatinya. Keturunan Kendede sebagai seorang permaisurilah yang pantas untuk mewarisi tahta. Bukan orang lain meskipun ia putra Sri Rajasa pula. Tanpa disadarinya, jarak antara Mahisa Wongateleng dan Tohjaya serasa menjadi semakin jauh. Demikian juga dengan putra-putra Sri Rajasa yang lain. Serasa jarak yang terbentang di antara mereka menjadi semakin lebar dan dalam. Namun Anusapati masih berkata, "Tetapi kau jangan ditelan oleh perasaanmu sehingga kau kehilangan pengamatan diri. Berlakulah seperti biasa. Bersikaplah baik terhadap saudara-saudaramu meskipun yang lahir dari ibu Ken Umang." Mahisa Wongateleng mengangguk-anggukan kepalanya. Ia sadar sepenuhnya, apakah yang akan dihadapinya kini. Kalau kau memang sudah mendapat seorang guru Adinda, maka berlatihlah dengan tekun. Kau akan mencapai suatu tingkat yang pantas bagi putra mahkota seorang raja yang besar. Apakah Kakanda Anusapati ingin melihat bagaimana kami berlatih? Apakah aku diperkenankan? Kota menjadi semakin sepi. Kakanda Tohjaya sering juga melihat. Keadaan kami, maksudku aku dan Adinda Tohjaya sangat berbeda. Kalau Kakanda Anusapati ingin melihat, biarlah aku menjemput Kakanda di bangsal ini. Apakah saat kita berlatih tidak bersamaan? Jemput Kakanda di bangsal ini. Tentu ada saat-saat yang tidak bersamaan, karena Kanda Tohjaya pernah juga menyaksikan latihan itu. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Baiklah. Aku akan mencari kesempatan untuk menyaksikannya. Kalau pada suatu saat Kakanda Tohjaya ada di arena latihan kami, maka aku akan menjemput Kakanda Anusapati. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Namun kemudian ia berkata, "Aku akan sangat berterima kasih atas perhatianmu Adinda. Tetapi hal itu pasti tidak akan menguntungkan kau sendiri. Kalau kau terlampau sering dalang kepadaku, maka pada suatu saat kau akan terpercik oleh kesalahanku yang tidak aku ketahui itu, sehingga mungkin sekali Ayahanda Sri Rajasa pun akan menghukummu seperti aku." Terasing di dalam keributan istana. Mahisa Wongateleng mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi, sebelum ia menjawab Anusapati sudah mendahuluinya. "Mungkin kau tidak berkeberatan. Tetapi kau harus melindungi nama baik Ibunda Permaisuri dan adik kita. Kau tahu maksudku?" "Iya, aku tahu Kakanda. Tetapi kalau hanya sekali atau dua kali, aku kira tidak akan ada dugaan yang tidak baik atas kita." Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Ia merasa terharu juga melihat sikap adiknya. Ternyata ikatan yang membelit di hati mereka karena mereka dilahirkan dari ibu yang sama cukup kuat untuk merangkai perasaan kedua saudara si ibu itu. Apalagi mereka berdua merasa bahwa mereka adalah anak yang seayah pula. Demikianlah, maka pada suatu saat ketika Anusapati sedang tidak berlatih bersama guru dan adiknya, tiba-tiba Mahisa Wongateleng berlari-lari ke bangsalnya. Belum lagi ia sampai di tangga, anak muda itu sudah berkata, "Bukankah Kakanda tidak berlatih saat ini? Kakanda Tohjaya juga sudah berada di arena latihan kami." "Ya, kami memang tidak berlatih di saat ini. Kami akan berlatih senja nanti. Marilah Kakanda menyaksikan latihan kami. Kakanda Anusapati akan dapat memberikan banyak petunjuk." "Ah, kau sangka aku mempunyai kelebihan darimu?" "Tentu, Kakang Tohjaya ternyata juga mempunyai banyak kelebihan dari kami." Anusapati mengerutkan keningnya. Dipandanginya Mahisa Wongateleng sejenak. Namun hatinya masih disaput oleh keraguan-raguan. Apakah ia juga boleh masuk keluar arena yang dipergunakan oleh Mahisa Wongateleng untuk berlatih? "Marilah Kakanda Anusapati," ajak Mahisa Wongateleng mendesak. "Aku menjadi ragu-ragu," jawab Anusapati. "Kakanda selalu ragu-ragu. Kenapa Kakanda Tohjaya tidak ragu-ragu?"
Justru Kakanda Tohjaya berbuat lebih banyak dari pelatihku. Apa yang sudah dilakukan? Marilah. Anusapati tidak membantah lagi ketika Mahisa Wongateleng menarik tangannya. Ketika ia berjalan terseret-seret mengikuti tarikan adiknya, ia melihat seorang juru taman muncul di halaman. Juru taman itu adalah Sumekar. Tunggu. Tunggu sebentar Adinda, minta Anusapati. Apalagi yang harus ditunggu, latihan itu harus segera dimulai. Aku akan menemui juru taman itu. Aku sudah terlanjur menyuruhnya datang. Aku ingin memindahkan batang soka merah itu ke sudut. Mahisa Wongateleng mengerutkan keningnya. Tetapi dilepaskannya Anusapati yang kemudian menemui Sumekar. Sumekar mengangguk dalam-dalam sambil bertanya. Apakah tuanku akan pergi bersama tuanku Mahisa Wongateleng? Ya. Pindahkan pohon soka merah itu ke sudut, namun kemudian Anusapati berbisik. Adinda Mahisa Wongateleng minta aku melihat latihannya bersama adik-adik yang lain. Adinda Tohjaya sudah lebih dahulu di sana. Kenapa tuanku pergi pula ke sana? Bertanya Sumekar. Aku tidak dapat menolak, Adinda Mahisa Wongateleng menarikku. Baiklah tuanku. Seandainya tuanku harus pergi juga tuanku harus berhati-hati. Tuanku harus menahan hati seandainya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan justru karena tuanku Tohjaya ada di sana. Anusapati menganggukkan kepalanya. Ingat, peranan tuan adalah peranan yang berat, di dalam lakon ini tuanku harus selalu menyadari. Justru untuk tuanku di masa depan. Baiklah paman. Ingat akan keadaan tuanku. Jika demikian, tuanku tidak akan terdorong dalam suatu tindakan yang tidak menguntungkan. Anusapati pun kemudian meninggalkan Sumekar yang berdiri termangu-mangu. Bersama Mahisa Wongateleng. Anusapati berjalan tergesa-gesa menuju ke longkangan dalam di belakang bangsal tuanku Sri Rajasa, di atas tanah yang telah dilaburi dengan pasir yang tebal. Ketika Mahisa Wongateleng memasuki pintu samping yang langsung sampai, ke longkangan dalam semua orang berpaling kepadanya. Pelatihnya dengan serta-merta berkata, kami di sini tinggal menunggu tuanku Mahisa Wongateleng. Namun Tohjaya yang hadir juga di situ menyambung. Nah ternyata Kakanda Anusapati juga berkenan hadir di dalam latihan ini. Longkangan itu menjadi hening sejenak. Semua orang memandang Anusapati yang masih berdiri di depan pintu regol samping itu. Namun yang menyahut adalah Mahisa Wongateleng, akulah yang telah menjemputnya. Aku mengajak Kakanda Putra Mahkota untuk memberikan pendapatnya tentang kami adik-adiknya. Tohjaya mengerutkan keningnya. Kepalanya pun kemudian mengangguk-angguk. Katanya, ya, memang sebaiknya kau minta Kakanda Anusapati untuk menyaksikan latihan ini. Kakanda Anusapati pasti akan dapat memberikan pendapatnya. Kakanda benar, sahut Mahisa Wongateleng. Kami memang ingin mendapatkan beberapa petunjuk, selain dari Kakanda Tohjaya, juga dari Kakanda Anusapati. Tohjaya berpaling sejenak. Dipandanginya wajah Anusapati yang dipenuhi oleh kebimbangan. Namun kemudian ia tersenyum dan mempersilahkan Anusapati. Marilah Kakanda Pangeran Pati. Latihan bagi adik-adik kita akan segera dimulai. Anusapati pun kemudian melangkah mendekati Tohjaya dan kemudian duduk di sampingnya, di atas sebuah tikar yang tebal. Sejenak kemudian maka Mahisa Wongateleng pun telah siap pula bersama adik-adiknya, putra dari kedua istri Sri Rajasa. Agnibaya yang masih terlampau muda, masih belum mengikuti latihan itu sepenuhnya. Tohjaya dan Anusapati yang duduk di pinggir arena itu segera terikat pada latihan-latihan yang diberikan oleh seorang guru, juga seorang perwira pengawal kepada adik-adiknya itu. Setiap kali Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Sebagai seorang yang berilmu tinggi Anusapati segera dapat melihat betapa jauh adik-adiknya sudah menerima ilmu tata bela diri. Ternyata Mahisa Wongateleng mempunyai kemampuan yang cukup. Kalau ia mengikuti latihan-latihan yang lebih khusus, ia akan dapat menjadi seorang anak muda yang perkasa, berkata Anusapati di dalam hatinya. Secara umum ia tiba-tiba mengambil kesimpulan bahwa keturunan Ken Dedes agak lebih baik dari keturunan Ken Umang di dalam dasar kemampuan menerima pendidikan dan pengetahuan olah kanuragan. Tanpa disadari Anusapati masih mengangguk-anggukkan kepalanya, ia pernah mendengar bahwa ayahanda Ibunda Permaisuri selain seorang pendeta, adalah seorang guru yang mumpuni, yang telah menurunkan ilmunya kepada murid tunggalnya Mahisa Agni. Sehingga darah keturunan kakeknya itu ada pula pada cucu-cucunya.
Begitu asyik Anusapati menyaksikan latihan itu, sehingga ia tidak merasa bahwa Tohjaya telah memperhatikannya. Bahkan ia tidak menyadari sama sekali bahwa Tohjaya memandangnya dengan tatapan mata yang aneh. Ia baru berpaling ketika ia mendengar Tohjaya bertanya. "Kenapa Kakanda mengangguk-angguk?" Anusapati agak terkejut mendengar pertanyaan itu. Bukan saja karena Tohjaya tiba-tiba saja bertanya, tetapi juga isi pertanyaannya. Karena itu untuk sesaat Anusapati tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Karena Anusapati tidak segera menjawab, maka Tohjaya mendesaknya. "Kenapa Kakanda?" Anusapati mengangguk-angguk. Anusapati menarik nafas. Kemudian jawabnya. "Aku senang sekali melihat adik-adik kita cepat sekali maju. Aku belum pernah menyaksikan mereka berlatih dengan sungguh-sungguh. Tetapi kini aku melihat mereka telah agak jauh mendalami olah kanuragan." Tohjaya mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak menyahut lagi. Kini perhatiannya kembali kepada adik-adiknya yang sedang berlatih itu. Mereka harus menirukan beberapa unsur gerak dari gurunya. Gerak-gerak dasar ilmu tata bela diri yang mapan. Namun selagi mereka asyik berlatih, tiba-tiba mereka terhenti ketika mereka mendengar Tohjaya tiba-tiba berteriak. "Tidak. Tidak begitu. Kau selalu membuat kesalahan serupa Adinda Sudatu. Juga Adinda Mahisawangateleng tidak pernah memahami tata gerak yang dilakukannya." Anusapati mengerutkan keningnya, ketika ia melihat Tohjaya kemudian berdiri dan melangkah ke arena. Seperti guru adiknya, Tohjaya mulai memberikan contoh sambil berkata, "Begini seharusnya. Lihat. Untuk memberikan tekanan pada ujung tangan kanan harus meletakkan berat tubuh kalian ke arah gerak tangan kalian. Tetapi kalian tidak boleh melepaskan keseimbangan apabila tangan kalian tidak menemui sasaran. Kalian tidak harus meloncat maju selangkah penuh. Justru karena kalian terlepas dari sandaran kaki kalian pada tanah, maka kalian tidak dapat memberikan dorongan kekuatan sepenuhnya. Apalagi apabila kelak kalian mempelajari ilmu olah kanuragan yang bersumber pada tenaga cadangan yang sekarang tidak kalian kenal, maka kalian akan mengalami banyak kesulitan." Mahisawangateleng dan adik-adiknya yang sedang berlatih berdiri menepi sejenak. Mereka menyaksikan Tohjaya memberikan beberapa contoh kepada mereka. "Nah, apakah kalian melihat kesalahan kalian? Di dalam perkelahian yang sesungguhnya, kalian harus berusaha agar jarak di antara kalian dan musuh kalian tidak terlampau jauh. Apakah kalian mengerti? Dan kalian harus sadar sepenuhnya di dalam perkelahian yang demikian unsur keterampilan gerak memegang peranan yang penting di samping kekuatan dan penguasaan gerak-gerak dasar dari ilmu kalian." Adik-adik Tohjaya itu mengangguk-anggukan kepalanya, bahkan guru mereka pun mengangguk-anggukan pula. Namun Anusapati segera dapat menangkap siratan perasaan perwira pengawal itu. Ia sebenarnya tidak senang melihat sikap Tohjaya. Tetapi karena ia sadar bahwa Tohjaya adalah putra terdekat dari Tuanku Sri Rajasa, maka pengawal itu sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa, meskipun dengan demikian Tohjaya sudah mengganggu usahanya melatih putra-putra Sri Rajasa menurut caranya. "Sekarang," berkata Tohjaya kemudian, "coba kalian ulangi lagi." Lalu katanya kepada pelatih adik-adiknya itu, "Ulangilah. Anak-anak itu memang harus mendapat latihan yang agak berat supaya sepadan dengan keadaan mereka. Sebagai putra Sri Rajasa, mereka harus menjadi anak-anak yang kuat dan cekatan." Betapapun beratnya, namun perwira pengawal itu mengangguk-anggukkan kepalanya sambil menjawab, "Baiklah tuanku." Dengan demikian maka latihan-latihan itu pun mulai diulangi kembali. Adik-adik Tohjaya harus mengulangi unsur-unsur gerak yang sedang mereka pelajari. Tetapi agaknya Tohjaya tidak juga menjadi puas. Meskipun demikian ia berkata, "Baiklah. Tetapi kalian harus selalu mengulangi latihan-latihan yang sudah kalian dapat. Sekarang kalian dapat meneruskan latihan ini, meskipun latihan ini sama sekali tidak memuaskan. Kalian harus belajar bersungguh-sungguh. Kalau kalian malas, maka kalian tidak akan dapat menguasai ilmu kalian dengan baik." Tanpa sesadarnya ia berpaling kepada Anusapati, seakan-akan memberikan contoh kepada adiknya bahwa apabila mereka tidak berlatih dengan sungguh, maka mereka tidak akan menjadi lebih baik dari Anusapati. Adik-adiknya hanya memandanginya dengan kerut-merut di keningnya. Bahkan pelatihnya pun hanya berdiri saja termangu-mangu. "Teruskan, teruskan," berkata Tohjaya kemudian. "Baiklah tuanku," jawab pelatih Mahisawangateleng itu.
Mereka pun kemudian melanjutkan latihan mereka. Mereka mulai diajari menyusun gerak-gerak yang lebih sulit. Gerak-gerak rangkap dan gerak-gerak dasar yang sudah mereka sadari. Di dalam perkelahian yang sebenarnya, berkata pelatihnya, jarang sekali tuanku mempergunakan unsur gerak murni dari tata gerak dasar. Tuanku pasti harus menggabungkan setiap unsur tata gerak dengan unsur yang lain untuk menanggapi keadaan. Setiap keadaan harus ditanggapi dengan gerak rangkap yang khusus. Apakah hal ini dapat tuanku mengerti? Mahisa Wongateleng dan adik-adiknya mengangguk-anggukan kepalanya. Sudah beberapa kali tuanku mencobanya. Marilah kita sekarang mencobanya pula. Apakah mereka harus berlatih berpasangan? Bertanya Toh Jaya. Hamba tuanku, jawab perwira itu. Baiklah. Aku ingin melihat latihan itu. Sejenak kemudian maka putra-putra Sri Rajasa itu telah menyiapkan diri. Mahisa Wongateleng, Saprang dan Sudatu. Agnibaya justru hanya berdiri saja di tepi arena. Tuanku Mahisa Wongateleng akan berlatih bersama Tuanku Panji Saprang, Tuanku Panji Sudatu akan berlatih bersama hamba. Demikianlah maka dua pasang lingkaran latihan itu pun segera dimulai. Pasangan Sudatu dan pelatihnya sama sekali tidak menarik perhatian karena garunya selalu menyesuaikan dirinya. Yang menarik perhatian adalah latihan yang dilakukan oleh kedua adiknya yang lain. Mahisa Wongateleng dan Panji Saprang berusaha berlatih sebaik-baiknya. Kadang-kadang mereka terlibat dalam sikap yang keras. Namun meskipun gurunya sendiri sedang melayani Panji Sudatu, tetapi ia masih juga sempat mengawasi latihan yang dilakukan oleh kedua muridnya yang lain, sehingga kadang-kadang pelatihnya harus bergerak menyesuaikan diri dengan lawan latihannya sambil berbicara keras-keras untuk mengekang latihan Mahisa Wongateleng dan Panji Saprang. Anusapati menyaksikan latihan itu sambil mengangguk-angguk pula. Kedua adiknya, Mahisa Wongateleng dan Panji Saprang memang sangat menarik perhatian. Ternyata keduanya mempunyai bekal yang cukup baik, sehingga pada tataran yang masih rendah, keduanya sudah menunjukkan beberapa sikap yang mengagumkan. Lincah dan kuat. Kadang-kadang meskipun tidak disadari, kedua menunjukkan tata gerak yang mengejutkan. Mudah-mudahan mereka mendapat kesempatan seterusnya, berkata Anusapati di dalam hatinya. Mudah-mudahan mereka tidak mengalami nasib seperti aku. Jika demikian maka keduanya pasti akan sangat terhambat. Bersambung ke bab 31. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.